Kuatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Helmita dari SMA 2 Bangko Pusako. Saya Mardianto dari SMP Negeri 1 Bangko Pusako. Saya Alfaizan dari SD Negeri 008 Teluk Mega. Selamat menyaksikan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faizan. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coaching kali ini? Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Bu. Ini pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oh, baik Bu. Demikian dulu ya Bu. Pra-observasi kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach ya Bu ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mardi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik Bu, Alhamdulillah. Sehat Ibu Mita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Dengar-dengar ini Bapak ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya begitu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Mita. Oh, oke, Pak. Tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya, Pak. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa yang ingin Bapak sampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajarannya yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman ini kan semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan adanya konvensional saja. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu, Bu. Oke, kalau saya garis bawah ini ya Pak, berarti permasalahan dari Bapak Mardi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, begitu ya Pak? Ya, betul tuh, Bu. Kurang bervariatif. Baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih ya model yang lama saja gitu, Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini Pak, apa sih yang ingin Bapak Mardi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, jadi yang Bapak Mardi harapkan ini adalah perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Bapak ingin lihat atau dapatkan ya? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai
aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti marak digunakan adanya berupa kuis yang sekarang ini sedang digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide, presentasi PowerPoint, juga itu sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja. Tanpa adanya media apapun jadinya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu. Oh iya ya, dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan bervariasi metodenya ya, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak. Dan itu berada di level 10 kira-kira. Di sekolah Pak Mardi sekarang ini berada di level berapa nih ya? Sepertinya masih ada di level 6. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 6, Bu. Oh, iya ya Pak. Kalau misalnya di level 6, kalau di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 8 ya, Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior, jadi mungkin dari level 6 ke level 8 masih mungkin dilakukan adanya perubahan. Oke, dari level 6 ke level 8 ya Pak, yang kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara fact to fact, tapi dia bergantian seperti itu, Bu. Oke, untuk monitoring nanti Pak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Mardi terapkan? Bisa kan dan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan eh, kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bapak ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan ya, atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga yang ini kira-kira Pak Mardi ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana tuh Pak? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, ya karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring Bu. Oke, mentoring ya Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah Pak? Atau gimana ya Pak? Ada sih, Bu. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan teman-teman, Bu. Oke, berarti Bapak pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak? Ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan.
kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Bu. Oke, Pak. Bagus sekali ya, Pak. Kira-kira Pak Mardia, dari percakapan kita ini apa sih yang Bapak Mardi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya, Bu ya. Ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Pak. Sudah ada gambaran nih ya Pak, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya Pak kabarnya. Kabarnya Pak Mardi setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin dari percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana Bapak untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungin saya saja ya Pak. Ya semoga kita bisa mengobrol lagi lebih lain kesempatan ya Pak. Begitu saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mita. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Pak Faizan. Bu Mita, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Mardianto. Nah, sebelum penutupannya ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca operasi, pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menyampaikan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu. Menurut saya, sebagai observer yang berlebih, tadi proses coaching Pak Mardi dan Bu Mita sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Mita juga sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan gitu ya, memberi pertanyaan kepada Pak Mardi, sehingga Pak Mardi bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan gitu? Yang ini ya Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu dia Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Faizan. Waalaikumsalam Pak Mardi. Sesuai janji kita kemarin Pak, kita akan berbincang sebentar Pak. Baik Pak, silahkan sesuai janji kemarin Pak Faizan akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Pak Faizan akan melakukan coaching dengan Coach Bu Helmita dan saya yang menjadi pengamat atau observernya. Baik Pak. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Faizan kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh Pak, menjadi pendengar yang aktif dan pertanyaan yang berbobot.
Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Bapak terapkan? Memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi dari coaching, Pak. Baik, Pak Faizan, telah saya catat, berarti untuk mengetahui Bapak mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan malam ini saya sudah janjian, Pak, dengan coaching saya, Pak. Baik, Pak. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Faizan dalam melaksanakan coaching. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Bu Mita. Waalaikumsalam Pak Faizan. Baik, Bu. Sesuai janji kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi, apa yang akan kita diskusikan, Bu Mita? Baik Pak. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya ini Pak kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran itu berjalan monoton. Jadi, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami ini Pak, tentang antusias murid-murid yang saya ajar Pak. Menurut Bu Mita, hal apa sih yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali, Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias ini adalah yang pertama itu, Pak, pembelajaran yang saya lakukan ini sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara saat di pembelajarannya, Pak. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah saja, Pak. Oh, begitu, Bu. Nah, Bu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Saya setuju dengan pendapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya ya Pak, pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajarannya. Kemudian menambahkan ice breaking ataupun game sesuai pembelajarannya itu agar lebih menarik, Pak. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar yang lain, Bu, selain buku teksnya? Saya pikir banyak, Pak. Seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren yang ya Pak seperti Canva, TikTok, atau Instagram. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, Instagram, dan TikTok. Saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk video, gambar, maupun laporan digital. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu.
Terima kasih Pak Faizan atas waktunya untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Sama-sama Bu Mita, amin. Baik, Pak Faizan. Bapak kan tadi sudah melaksanakan adanya coaching. Bagaimana hasilnya, Pak? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coaching saya sudah menemukan solusi Pak. Alhamdulillah baik. Baik Pak, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bapak sampaikan di awal. Baik, Pak. Apa yang sudah Bapak Faizan lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Baik, setelah saya observasi, memang Pak Faizan sudah dengan bagus. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah Bapak untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Baik, Pak Faizan. Jadi kapan rencana Pak Faizan akan mencari referensi tersebut? Akan segera saya laksanakan Pak secepatnya. Baik, Pak. Nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Pak Faizan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak Mardi? Waalaikumsalam, Bu Mita. Kabar saya hari ini baik dan sehat. Bagaimana dengan kabar Bu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik dan sehat juga, Pak. Hari ini Iya, rencananya Bapak akan melakukan coaching ya? iya benar Bu. Oh, sebelum melakukannya proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh kan, Pak? Ya, boleh Bu. Nanti pada saat pelaksanaan coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah membaca rubrik penilaian coaching hari ini? Kebetulan saya juga sudah print untuk rubrik penilaiannya. Wah, luar biasa Pak Mardi ini. Artinya Bapak sudah siap ya untuk melakukan coaching hari ini. Sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak capai ya Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah konsep inti untuk coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Pertanyaan yang kedua, bagian mana nanti yang Bapak inginkan untuk saya amatin lebihnya Pak? Utamanya pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada kos, ya, Bu. Pertanyaan yang ketiga ini, Pak, indikator ketercapaian itu apa atau apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan yaitu saya ingin coach memberikan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya melalui alur ini. Oh, baik, Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Karena kita sudah melakukan tahap prasupervisi, selanjutnya Bapak silakan melakukan coaching dan saya akan mengamati jalannya coaching yang Bapak lakukan. Ya, siapa yang akan Bapak coaching? Saya akan melakukan coaching kepada Pak Alfaizan. Oh, baik, Pak. Silakan dimulai ya, Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Pak Mardi.
Selamat siang Pak Faizan. Kok saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak setiap selesai mengajar terlihat murung, seperti tidak punya semangat. Apa Bapak sedang ada masalah? Sebenarnya ada Pak, tapi saya tidak enak untuk menceritakan hal tersebut kepada rekan-rekan guru di sini. Loh, kenapa harus merasa tidak enak Pak? Bapak boleh bercerita kepada saya apa permasalahan yang Bapak alami Pak? Begini Pak, saya sangat berharap Bapak dapat membantu saya memecahkan permasalahan yang saya hadapi di kelas, di mana peserta didik masih belum optimal menjalankan perannya dalam belajar kelompok. Hal ini terlihat dari beberapa anggota kelompok yang masih belum memiliki peran dalam kelompoknya. Berdasarkan hal tersebut, saya ingin meningkatkan kinerja terkait efektivitas pembagian peran murid dalam kelompok. Oh iya, jadi permasalahan yang Bapak hadapi tentang kurangnya antusias murid menjalankan peran dalam kelompok, iya Pak ya. Iya, Pak. Padahal saya merasa mengajar sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajarannya. Tapi masih murid-murid saya yang kurang memahami apa yang sudah saya ajarkan. Antusiasnya dalam menerima pembelajaran itu kurang kurang sekali, Pak. Oh gitu. Ya, kira-kira yang membuat anak-anak itu mendapatkan nilainya kurang dari KKM itu apa ya, Pak? Eh, nggak konsen untuk belajar gitu, Pak. Kalau menurut saya, anak-anak saya itu malas belajar, kadang rame sendiri. Bahkan sudah saya tegur, tapi sebentarnya rame lagi. Pada saat Bapak mengajar anak-anak, tertarik nggak dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan? Kalau saya lihat dari anak-anak kurang antusias terhadap pembelajarannya, Pak. Oh, jadi motivasinya agak kurang gitu ya, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Biasanya Bapak ngajar itu buat media apa ya, Pak? Kalau untuk media yang saya gunakan itu buku referensi dan modul yang sudah ada diberikan dan saya juga catatkan di papan tulis gitu, Pak. Jadi Bapak ngajarnya buat itu saja dan mencatat. Kannya itu di papan tulis ya, Pak ya? Iya, Pak. Oh gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak nilainya rendah, banyak yang nilainya kurang dari KKN, ketika diajar kurang antusias dan termotivasi dalam menerima pembelajaran. Iya, Pak, betul, Pak. Oke, menurut Bapak, kira-kira ada cara lain enggak agar anak-anak itu bisa tertarik? Sebelumnya anak-anak kurang fokus dalam pembelajaran. Kira-kira yang cocok agar anak-anak itu tidak seperti kemarin-kemarin, Pak. Oh, kalau untuk cara yang lain di kelas itu ada proyektor ya, Pak ya. Saya bisa gunakan video terus PPT juga gitu, Pak ya, PowerPoint gitu. Nah, itu bagus juga, Pak. Kira-kira ada nggak video pembelajarannya? Kalau di saya ada, Pak, tapi saya belum pernah gunakan, Pak, belum saya gunakan begitu. Oh gitu. Kira-kira ada cara lain nggak yang bisa Bapak gunakan lagi? Kalau hal lainnya, saya bisa menggunakan HP untuk media pembelajaran atau nanti saya bisa membuat bahan ajar berbasis game dan lain-lain, Pak ya. Wah, mantap tuh Pak idenya. Kira-kira dengan ide yang Bapak bisa membantu enggak mengubah anak-anak yang dulunya tidak fokus dalam belajar, kurang antusias mengikuti pembelajaran. Kalau menurut saya bisa sangat memotivasi sih, Pak. Anak-anak karena dilihat anak-anak zaman sekarang itu sangat tertarik dengan menonton video, dengan game, apalagi bermain game di handphone gitu, Pak ya. Wah, bagus Pak. Itu bisa kita manfaatkan. Iya, Pak, baik, Pak. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, bisa nggak Bapak ceritakan kembali apa yang bisa Bapak lakukan di kelas, Pak? Oh, baik, Pak. Untuk kedepannya nanti saya akan mengajar memakai LCD. Saya akan menampilkan media PowerPoint dan video pembelajaran yang menarik. Dan agar tidak monoton, saya memanfaatkan media gadget juga, Pak ya. Wah, itu bagus sekali. Jadi Bapak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu perlu dicoba. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Nah, mulai besok saya akan menyiapkan media PowerPoint, Pak. Video pembelajaran, game edukasi, dan Canva, dan
media-media lainnya Pak ya. Nah, menurut Bapak, siapa yang akan bisa membantu Bapak untuk melaksanakan komitmen itu, Pak? Nanti saya bisa minta bantuan dari bagian IT Pak yang ada di sekolah mungkin Pak ya. Iya, Pak. Oh, beliau guru IT dan bagus sekali IT-nya. Bapak nggak usah malu lagi teman-teman di sini ya. Jadi nanti bisa sharing bersama, belajar bersama, berkolaborasi baik. Saya yakin Bapak bisa menjalankannya dengan baik. Nah, setelah bercerita dengan saya, bagaimana perasaan Bapak sekarang ini, Pak? Kalau perasaan saya sudah agak plong Pak ya, lega rasanya. Sudah ada solusi untuk kedepannya gitu. Iya, Pak, saya juga senang Bapak bisa menyelesaikannya permasalahannya sendiri. Saya juga ucapkan terima kasih Pak, karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Iya, Pak, sama-sama. Mari Pak, saya izin untuk lanjut. Iya, Pak, tetap semangat ya. Baiklah, Pak. Setelah saya mengamati coaching yang sudah dilakukan tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya, coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan eh, berjalan dengan baik, Bu. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena menilai beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan pada kos, saya menggali potensi dari kos tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan tadi, Pak? Ya, tentu saja boleh, Bu. Saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan coaching, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Mulai dari Bapak mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, memberdayakan coaching untuk menemukan solusi permasalahan. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Wah, senang sekali ya, Bu ya. Apa yang saya harapkan melalui coaching tadi sesuai harapan, yaitu bisa membantu rekan saya menemukan solusi permasalahannya, Bu. Oh, namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi ya Pak, saat Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak bisa menambahkan dengan memberikan klarifikasi terhadap apa yang sudah Coach gali, sehingga semakin meyakinkan poin-poin penting dari coaching yang Bapak lakukan. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih atas Ibu Mita masukannya. Senang sekali mendapatkan saran dari Ibu agar ke depannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Selanjutnya, untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini sebagai rencana tindak lanjut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami alur Tirta ini terutama di bagian mengajukan pertanyaan berbobot supaya coaching berikutnya bisa lebih baik lagi, Bu. Oh, dari diskusi ini, apakah sudah ada gambaran yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di bagian mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Berdasarkan dari saran dan masukan Ibu tadi, ya sekarang sudah ada gambaran, Bu, untuk menambahkan, mengklarifikasi poin-poin penting dalam coaching tadi, Bu. Oh, baik, Pak. Kapan ini kira-kira Bapak akan melakukannya? Dan siapa yang bisa membantu Bapak? Saya akan segera lakukan pada coaching berikutnya, Bu. Dan tentunya saya memerlukan bantuan kepala sekolah juga dalam memberikan saran serta masukan terkait coaching saya selanjutnya, Bu. Baik, Pak. Hasil percakapan kita ini berdasarkan hasil pengamatan yang akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya, Pak. Sebagai pertanyaan penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses ini?
Wah, banyak sekali ya Bu ya. Dari percakapan prasupervisi hingga pasca supervisi ini, saya semakin paham alur dan tujuan pelaksanaan pada coaching yang sudah dilakukan tadi, Bu. Oh, luar biasa sekali, Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan kali ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Baik, Pak, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih kembali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.